Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, seminar ini 2 hari, 27, 28, dan 29 dengan tema Kingdom Leadership dan Cekrot. Dua tema ini adalah satu mata uang yang tidak terpisahkan, ya, karena di sini banyak para gembala sidang, ya, jadi kepemimpinan yang harus belajar tentang leadership dengan standar kingdom kerajaan, ya. Dan kedua juga gembala sidang harus piawai, harus ahli dalam pertumbuhan gerejanya, saudara. Ya, jadi dua tema ini harus menyatu, yang terus menerus harus dikumandangkan supaya setiap para pejabat CMC yang menduduki kedudukan tinggi, ya, para komwil, ketua DPC, DPD, DPP, ya, itu harus hadir, saudara, sebetulnya, karena ini adalah satu pembelajaran yang membuat saudara bisa pinter dan membuat saudara bisa memanage, mengelola gerejanya. Tetapi sangat disayangkan banyak yang tidak hadir. Dan anehnya para pejabat-pejabat sendiri di Jakarta, para kombil-kombil tidak pada hadir. Sebetulnya saya sudah himbau, kalau yuk enggak taat, enggak setia, ya yuk mengundurkan diri saja, sudah percuma. Ya, jadi dipajang sebagai figur kombil juga enggak berkontribusi, enggak boro-boro nyumbang duit, saudara. Kontribusi suruh hadir aja gratis enggak mau. Nah, ini kan orang bocengli, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, kita cari orang-orang yang taat, yang siap, yang nurut, yang punya ide, punya gagasan, maju bersama supaya CMC menjadi satu sinode yang besar. Amin. Saya akan membicarakan tema cekrot, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya mau tanya, siapa yang gerejanya ingin banyak dikunjungin orang? Amin. Harus begitu, saudara. Ya, dulu saya waktu ngadakan fellowship persekutuan doa El Shaddai di Jakarta tahun 1989. Saya panggil Awan Datu di Cianjur. Saya bilang, Bapak khotbahnya bagus, lucu-lucu, saya bilang. Jakarta banyak orang stres, butuh pengkhotbah lucu. Ya. Terus gimana? Kamu khotbah setiap bulan 2 kali, setiap Kamis, yang lainnya pendeta lain. Jadi begitu, Pak. Iya, dari jam 7 pagi malam sampai jam 9. Ya, kamu Kamis pertama, kamu Kamis kedua, ketiga, 4 orang lain. Siap Pak Gunadi. Kontrak setahun, kontrak. Saya panggil 2 konglomerat, saudara. Satu founder Bank Dewa Ruci, satu Wilson pribadi, adiknya Henry pribadi. Ya, kita kongsi bertiga, kita sewa Bank of America, sekali sewa berapa? 5 juta. Saudara. Ya, pertama kebaktian 100 orang, lama-lama dalam 3 bulan 1000, saudara. Ya, coba, inilah baru saya bertanya, menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di tengah perjalanan, saudara, suatu ketika Awan Datu sakit, nggak hadir. Saya kebetulan lagi di depan, di ruang tamu. Ada encim-encim datang. Pak, siapa yang khotbah? Awan Datu bukan. Brosurnya Awan Datu, dia sakit, tapi orang lain. Pulang lagi dah, pulang lagi. Saya nggak seneng. Coba. Saking fanatiknya, sudah. Jadi kalau Awan Datu khotbah 1000, pendeta lain khotbah 100, saudara. 1:10. Inilah fenomena, saudara. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menjadi Awan Datu? Amin, saudara. Nah, justru itu. Nah, lawannya dari orang yang tidak mau bertumbuh, next. Bukan, sebentar aja. Benar. Enggak, kan tadi itu, bukan, tadi paling atas, turun sedikit kan. Bukan, kejauhan dari pertama. Naik lagi ke atas. Pak Ferry coba, Pak Ferry. Coba Pak Ferry. Kan dari atas kan turun ke bawah. Coba dari atas sekali. Dari pertama sekali tadi kan, pertama udah benar. Tadi pagi kan sudah diituin. Iya, tadi kan yang sudah.
Ya coba, tadi kan yang bikin. Bukan, yang bikin atas, 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 atas. Yang kedua saudara, tadi kan gereja yang bertumbuh. Yang kedua gereja KB, apa singkatannya gereja KB? Gereja keluarga berencana. Jadi yang hadir papa, mama, anaknya 2, cuma 4 saudara. Bayangin kalau saudara punya jemaat 4 gimana? Bertahun-tahun saya pernah jumpai saudara, satu gereja di Jonggol, ya, GPDI. 4-5 orang, gembalanya datang, tapi dia tekun, semangat. Saya kagum sama GPD. Ya, karena dia dilatih sekolah 9 bulan di Malang. Ya. Tapi resikonya saudara, kalau di kota bagaimana? Jadi mimpilah supaya pertumbuhan gereja itu besar, saudara. Jangan kecil, karena kecil itu waduh, sedih, sengsara, menderita, ya, maaf bicara. Ya itu nanti bisa 4 orang. Sekarang next tadi mulai dari cekran. Dari pertama sekali cekrot itu. Ya next. Terus turun ke bawah. Menurut penelitian saudara, ya, mengapa gereja tidak berkembang? Karena rendahnya antusiasme semangat melayani menurun dan sebagian jemaat hanya puas dengan rutinitas. Ya jadi seolah-olah sebagai penonton datang minggu jam 10, pulang jam 12, terus jalan-jalan ke mall, sudah. Tidak ada pikiran lain saudara, hanya rutinitas. Dia tidak mengharapkan firman Tuhan yang bisa menyegarkan, bisa merubah hidup dia. Pujian penyembahan yang bisa membuat dia sukacita gitu saudara. Ya. Yang kedua, sebagian jemaat hidup dalam suasana kurang menaruh empati terhadap kepada sesama jemaat saudara. Ya. Saudara kalau berada di gereja besar itu sama sebelah-sebelah itu nggak kenal. Ada bagusnya yang gereja kecil ya, kita bisa kenalan. Tapi kalau sudah 1000 lebih, nggak pada kenal. Susah lah, ini yang empatinya itu tidak dilaksanakan. Yang ketiga, sebagian jemaat datang ke gereja hanya minta saudara. Diberi, bukan memberi. Ini yang salah satu kegagalan gereja di situ saudara. Makanya saya mau belajar bagaimana gereja mula-mula ini luar biasa saudara. Standar daripada pertumbuhan gereja di seluruh dunia. Ya. Saya pelajari banyak-banyak buku cekrat gereja mula-mula saudara. Rahasianya inilah yang betul-betul luar biasa. Fondasi yang hebat dari jemaat gereja mula-mula. Next. Ada beberapa strategi. Yang pertama berkemauan belajar, yang kedua berkemauan bersatu, yang ketiga berkemauan memberi, dan yang keempat berkemauan fellowship. Yang pertama, next. Mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama ini pengajaran. Saya sering sharing sama pendeta Wandatu. Pak Wandatu tinggi mana? Pengajaran dengan pujian penyembahan. Pengajaran firman Tuhan. Dia presidennya, pujian penyembahan jenderalnya. Dia bilang gitu sudah. Benar juga. Jadi kalau saudara hanya memuji menyembah saja tapi tidak pernah belajar firman Tuhan, sulit untuk menjadi ahli saudara di dalam kepemimpinan. Ya. Makanya Awan Datu kuat di dalam firman Tuhan sehingga jemaatnya itu waktu di El Shaddai ribuan saudara berbondong-bondong. Wah, luar biasa. Anehnya tuh waktu itu ya kita panggil pendeta dari luar udah 100 saudara. Tidak ada satupun yang mengalahkan Awan Datu. Awan Datu datang 1000, luar dari itu 100. Bayangin saudara. Tidak ada satupun yang bisa, waktu tahun 1989 tahun 2000. Ya. Ya, setelah Awan Datunya meninggal, ya bubar saudara. Nah, itulah resiko dari persekutuan doa. Ya. Jadi pertama ini kita harus berkemauan belajar. Next. Ya. Next. Kita lihat dari Daniel saudara. Jadi Daniel ini dipilih, ya, waktu itu dia memberikan satu impian Raja Nebukadnezar. Ya. Terus langsung dipilih, dipilih itu 120, ya, dari 120 provinsi, Indonesia baru 38 provinsi, dia 120 provinsi dipilih.
Disaring lagi jadi 3 orang, saudara. Akhirnya Daniel yang terpilih. Karena apa? Dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Roh yang luar biasa ini Holy Spirit, Roh Kudus. Ya, dia mempunyai Roh Kudus, roh kepandaian, roh hikmat. Saudara. Hikmat itu melampaui segala pikiran manusia. Jadi kalau manusia ini sekuler ini mentok, nah dia hikmat itu melampaui, saudara. Ini yang kita cari sebetulnya, saudara. Ya, setiap pejabat CMC dari DPC, DPD, DPP. Kalau goblok jangan dipakai, saudara. Pusing, ya sudah. Jadi ngerepotin aja, saudara. Ya, dia mau menonjol, mau maju, tapi semuanya tidak mau memberi, tidak berkontribusi sama sekali. Jadi inilah, saudara, hikmat. Tanpa hikmat, saudara, tinggal tunggu waktu aja, saudara. Ya, jadi saudara harus belajar sering-sering seminar. Kalau bisa di sini adakan 3 bulan sekali, terus continue. Karena di sini kita dari Jakarta ke sini cuma setengah jam naik bus. Ya, next, terus. Ini pengalaman, saudara. Mantan Presiden Direktur Bank Danamon, John Eng, dia berhasil jadi CEO terus. Apa rahasianya? Dimulai dari orang-orang yang berorientasi kualitas. Ya, kualitas itu kerjakan apa? Kualitas saja. Jangan yang jangan KW-KW, jangan yang palsu, jangan yang paling murah, yang paling mahal. Ya, saudara kalau makanan kesehatan herbal beli yang paling mahal. Ya, jangan yang murah-murah. Ya, kalau saudara beli alat-alat elektronik beli yang paling mahal. Ya. Jadi orientasinya kualitas. Kedua, lama-lama saudara memiliki kompetensi, saudara. Karena kualitas ini bicara kepintaran, kepandaian. Nah, kepandaian itu dapat dari pendidikan. Hairul Tanjung berbicara dalam bukunya Singko. Pendidikan adalah memutus rantai kemiskinan. Amin, saudara. Jadi pendidikan dulu nomor 1, saudara. Lalu lama-lama menjadi kompetensi. Ahli dalam bidang. Saya ingat saja dulu waktu kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, ya, saya ketemu pendeta Yuyung Nehemia. Dia dosen di STT Bethel, itu Gilbert Lumondong muridnya dia, Erastus muridnya dia. Saya sekolah ilmu homiletik sama dia. Dia katakan, Pak Gunadi, Bapak sebagai pengusaha harus belajar firman Tuhan. Ya, karena ini yang membuat maju pertumbuhan Kristen. Dan kalau bisa buka gereja, jangan menginjil. Buka gereja, punya aset gereja, punya gedung sendiri. Nanti kalau sudah tua, nyesal. Kalau enggak punya. Benar, saudara. Waktu itu dulu saya masih muda, bandel enggak nurut, saudara. Sekarang udah umur 71, aduh. Kalau 20 tahun yang lalu, beli tanah, ya 5.000 meter, masih murah. Ya. Nah, jadi akhirnya kita memiliki reputasi. Reputasi itu prestasi, saudara. Track record. Ya. Wah, ini track record. Setiap perusahaan lihat kurikulum fitahnya, saudara. Nggak ada perusahaan menerima orang yang tidak ada track record. Nah, baru kita di hire jadi the great leader. Orang nyamperin sendiri, saudara. Jadi jangan salah, saudara. Kenapa saudara nggak laku? Ya karena itu kepintaran saudaranya tidak di-upgrade. Malas. Jadi bohong dah, bukan panggilan saya apa, bukan itu, malas dah, omong kosong dah. Kamu aja yang malas, nggak mau belajar khotbah, nggak mau beli buku rohani, nggak mau ikut seminar, ya sehingga itu aja temanya. Nah, jadi jangan bicara tentang bukan panggilan. Next, terus. Kedua, integritas. Karisma itu membuat seseorang cepat melambung tinggi kayak Bung Karno, kayak Habibie, karisma, tok. Iptek, ilmu pengetahuan. Tapi yang menopang itu integritas, saudara, karakter. Kalau nggak ada integritas, jatuh, saudara. Berapa banyak hamba Tuhan jatuh, bukan lagi, nyungsep, ketiba tangga lagi, saudara. Bayangin coba. Ya, tadi saya baru cerita ada satu pendeta, cuma hanya 1.000. Ya, suaminya meninggal, istrinya jadi gembala sidang. Baru 2 bulan menikah lagi dengan jemaatnya yang pendeta yang sudah punya istri, punya anak, saudara. Langsung sebulan kemudian bubar, jemaatnya tinggal puluhan. Bayangin. Ya itu, jatuh.
Ya mestinya tunggu setahun dulu, betul nggak? Nah, ini baru 2 bulan. Kalau menikahnya dengan perjaka atau mending, saudara. Ini dengan suami istri yang sudah punya anak. Nah, ini yang disebut integritas, ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelainan atau sesuatu. Ini namanya tidak bercacat celah. Saya mau tanya, ada nggak pendeta di Indonesia tidak bercacat celah? Ayo. Karakternya susah, saudara. Susah. Nah, kita dituntut supaya tidak bercacat celah. Tidak ada kesalahan apapun dalam dirinya. Cuma saya dengar Billy Graham aja, saudara. Ya, tidak bercacat celah dalam hal keuangan, dalam skandal perempuan, dalam skandal apa. Cuma Billy Graham penginjil, bukan kingdom, bukan kerajaan, bukan status kerajaan yang diberitakan, bukan diberitakan kerajaannya yang di apa maksudnya kerajaan itu begini, saudara. Ekspansi terus menerus kayak Niko tuh, punya 1100 kerajaan. Itu kerajaan. Tapi kalau penginjil berpusat pada sendiri, saudara. Sendiri aja yang besarin, itu penginjil. Tapi kalau kerajaan 1100 terus bila perlu 5000, ya. Timotius Arifin, GBI Rock, ya, udah 500-an. Terus buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Itu kingdom. Ini yang akan diajarkan pendeta Reno. Ya. Jadi jangan satu aja. Nah, ini yang disebut integritas. Next. Ya, next. 4 pemerintahan. Bayangin, waktu Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores, tidak dipecat, ya, tidak bercacat celah. Luar biasa, saya pikir. Ini hebat Daniel. Dan itu disertai Tuhan. Saya lihat pahlawan-pahlawan di Alkitab selalu nomor 1, tidak ada nomor 2. Ya, hebat Tuhan itu. Makanya sebetulnya kita punya Roh Kudus, kita nggak takut dengan dunia. Amin, saudara. Ya, jangan takut, saudara. Kita harus kerjakan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Ya, mati juga uang nggak dibawa. Saya punya teman main properti, teman. Dia punya bangunan hotel, sudah ditawar 200 miliar nggak dijual, saudara. Begitu dia meninggal, istri pertama, istri tua dan istri keduanya ribut warisan. Udah dijual aja cepat-cepat istri keduanya. Kalau enggak saya gugat. Dijualnya berapa, Sir? Yang beli teman saya 35 M. Coba. Ya suaminya udah meninggal, mau apa? Waktu suaminya, saya ngobrol sama suaminya, Pak Gunadi, ini hotel ini ditawar 200 M, saya nggak mau. Bapak minta berapa? 250. Begitu meninggal ke Tiongkok, tabrakan dengan mobil apa? Berapa bulan kemudian 35 M. Itulah, saudara. Ya, jadi kita semua masih hidup, kita kejar pekerjaan Tuhan. Next. Yang kedua, berkemauan bersatu, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saudara. Apa yang menyebabkan kita bisa bersatu, saudara? Next. Bersatu adalah beyond identity, melampaui identitas kesukuan. Suku Tionghoa, suku Batak, suku Sunda, suku Manado, suku apa, melampaui, kita bersatu demi Kristus. Amin, saudara. Nah, demi satu visi, diikat dalam satu visi. Jadi visi itu mempersatukan. Makanya saya sudah berkali-kali setiap gembala sidang harus punya visi, blueprint. 1 tahun berapa jemaat, 2 tahun berapa jemaat, 3 tahun berapa jemaat. Karena menurut riset Handi Irawan, riset data di Jakarta, saudara, gereja yang sehat itu 100 jemaat, baru stabil. Ya, perpuluhannya jalan, kolekte jalan, diakonia jalan, misi penginjilan jalan, tahu nggak? Stabil. Di bawah itu kurang sehat. Nah, jadi untuk mempersatukan tidak ada lain visi. Gembala sidang harus mengikrarkan tiap minggu, saudara-saudara kita harus bertumbuh. Mulai dari sekarang 20 jemaat, enggak apa-apa. Tahun depan kalau bisa 100. Ya, kita harus bersatu. Visi kita itu ke sana. Ya, harus cari jiwa-jiwa baru, ya, melalui baksos, melalui segala macam cara, saudara. Next, yang ketiga, terus. Jadi blueprint Tuhannya itu yang pertama menjadi garam dan terang dunia. Apa garam, saudara? Next. Ya. Menggarami dunia dengan perbuatan baik, saudara. Ya.
Memang ada beberapa pendapat yang garam ini istilahnya lain-lain. Cuma kalau dulu kan orang bilang pengawet ya. Pengawet itu artinya membuat seseorang yang yang dari rusak menjadi tidak rusak selamanya itu bertobat gitu. Yaitu garam dunia. Jadi kita harus ya berbuat baiklah melalui bantuan sosial, bakso segala macam gitu. Terus next yang terang dunia. Nah, menerangi dunia di tengah-tengah yang kegelapan ini, saudara. Ya, terutama kejahatan, saudara. Kita berkata semakin tahun semakin bertambah kejahatan. Dan strateginya, saya baru belajar dari teman saya. Bagaimana mencari jiwa-jiwa melalui baksos. Jadi baksos itu bagi kepada masyarakat, umpama daerahnya daerah Tangerang atau daerah Cina Benteng, ya, bagi saja baksos gratis, bicara menikah gratis, cuma pakai gereja bisa, catatan sipil, sunat juga gratis, saudara, ya, dari umur 2 tahun sampai jadi orang hutang budi, saudara, datang ke situ, lah kalau udah hutang budi dia akan tanya, Bapak agamanya apa? Ya Kristen, gerejanya di mana? Sini, boleh nggak saya datang? Boleh. Jadi kalau menurut penelitian gereja-gereja besar di Jakarta itu perpindahan dari orang Kristen ke orang Kristen lagi. Jiwa barunya itu sedikit. Yang murni itu ini, ya, memberikan jasa LBH gratis. Ayo kamu kalau ke pengacara lain bayar 35 juta, sini gratis. Kalau DRT warisan, ya nggak beres-beres, ditipu orang. Jangan pendam perkaramu. Jangan keadilan itu dibungkam. Suarakan keadilan itu dengan berani. Amin, saudara. Nah, jadi pola-pola gereja cari jiwa yang bagus yang begini, saudara. Cuma kan yang begini harus berduit, saudara. Gembala sidangnya. Ya, korban dulu. Ayo, baksos. Ya. Bapak dari mana? Yayasan. Jangan bawa gereja dulu. Ya, hitanan gratis, nikah gratis, LBH gratis. Kan pada datang daftar. Begitu ada kasus ditolong menang, ayo sukses fee berapa? Langsung dia kasih. Udah kasih, kan dia tanya, Pak bagaimana kita supaya Bapak ini orang baik, cara berbuat baik gimana? Ya dari Yesus Kristus kita ajarin. Karena dia sudah menerima kebaikan, pasti nerima. Kalau ujuk-ujuk saudara ngituin, saya berkali-kali nginjilin orang ateis susah sekali. Sulit, waduh, datang lagi Pak, ini ada neraka dan ada saya tahu Yesus itu baik, tapi saya nggak boleh dong saudara memaksa saya ikut Yesus, dia bilang gitu. Ya tapi Bapak kalau mati masuk neraka, sudahlah itu cerita kamu, saya nggak percaya, dia bilang gitu. Terus sebulan lagi saya datang, saya kasih Alkitab gratis, saya ajak makan, terima. Minggu depannya tahu nggak, dia undang saya, Alkitabnya dipulangin coba. Jadi Bapak nggak baca sama sekali, kagak katanya, saya nggak mau dah dipulangin. Susah saudara. Waduh, sampai saya kan nyewa-nyewain diesel. 1 bulan bisa 40 drum oli. 1 drum oli itu 5 juta. 200 liter kali 40 berapa? Penjualnya di agama Buddha. Udahlah, saya tingkatin beli lagi sama yuk ke gereja saya. Enggak mau. Kalau saya putus gimana? Boleh putus, nggak usah beli lagi sama saya. Coba, sampai begitu saudara. Aduh, makanya Tuhan kenapa begini cari jiwa? Ya itu pikul salib. Ya, jadi ini strategi yang baru nih. Ini dari Pak Andri Gunawan, tepuk tangan dulu nih. Ini gerejanya 27 tahun, 500 kursi, sekarang jemaatnya 5 kali kebaktian ya? 17 tahun ya, 5 kali kebaktian ya? 6 kali, 200, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ini strateginya, baksos. Ya. Jadi kalau di Jakarta panggil aja Pak Andri, sunatan gratis ya, nikah gratis, LBH gratis. Tapi majunya pakai yayasan ya, kasih anugerah. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nggak marah, lurah RT RW-nya juga nggak marah kan, malahan mendukung ya. Saudara sunat tahu nggak di rumah sakit pakai laser 2.500.000. Ini gratis, 1 hari langsung sembuh ya.
langsung kering, langsung sembuh. Coba. Laser. Nah, ya. Next, yang terus seterusnya. Next. Blueprint ini saudara ya. Matius 28 ayat 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi pertama gereja harus mencari non-believer. Kedua harus menjadi believer di dalam gereja, dibaptis. Ketiga harus menjadi disciple, dimuridkan. Keempat harus diutus menjadi leader. Amin saudara. Jadi cari leader gereja, jangan cari penonton saudara. Penonton seumur hidup sampai mati tidak akan berbuah. Dan dia tahu nggak, bebal saudara, tegar tengkuk. Teman saya penonton sampai sekarang nggak mau berubah. Alasannya bukan bidang saya, ya silakan. Akhirnya dia kecewa, pindah ke gereja lain sampai mondar-mandir gereja 5 kali saudara. Coba bayangin, saya pikir kalau kamu mati gembala sidangnya rebutan, betul nggak? Ya, jadi ini blueprintnya saudara. Tuhan waktu kita meninggal tidak tanya berapa deposito kamu, berapa hektar tanah kamu punya, berapa jiwa yang kamu cari. Amin. Jadi pusat dari gereja mencari jiwa. Next. Berkemauan memberi saudara, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa saudara. Bayangin jemaat punya kalung emas ya, semua diserahkan kepada komunitas di situ gereja. Dulu sekarang bukan kebalikan, bukan memberi minta diberi saudara sekarang kebalikannya. Next. Ya terus next. Amsal berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangkan. Ini jangan salah kaprah saudara. Jadi kita ini memberi bukan harus orang kaya dulu, bukan. Dalam kekurangan justru Yesus kasih tahu saudara bisa memberi. Amin saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan itu maaf bicara selalu kekurangan. Khotbah itu kan salam tempel saudara, thank you. Atau istilahnya 2M. Apa singkatan 2M? Makasih mas. Coba. Cuma gitu doang saudara. Tapi Tuhan bilang bisa memberi. Nah, coba next lagi ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab dia sendiri telah mengadakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini saya tadinya nggak terima saudara. Bagaimana mungkin kita memberi saldo uang saya makin kurang bisa bahagia? Ternyata pemberian ini tidak dikonotasikan dengan uang saudara. Pemberian ini diberikan dengan pelayanan saudara. Ya, Anda nggak punya uang, tapi melayani dengan mulut, saudara. Itu memberi, menghibur orang, menguatkan orang. Ya, dalam posisi susah, posisi nggak punya duit. Ini saya buktikan. Next. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, jadi pada waktu itu Yesus di depan 5.000 orang berkhotbah, semua mau lapar, dia perintahkan muridnya beli roti. Ada orang satu Filipus kalau nggak salah, wah nggak bisa guru ini nggak cukup uang kita. Terus ada anak kecil, cuma punya 5 roti dan 2 ikan, miskin saudara. 5 roti berapa sih? Tapi dia nggak egois, dia hanya kasihkan. Coba kalau dia egois saudara, wah bawa pulang aja, gua bisa makan. Tuhan tuh cari yang begini pekerja-pekerja gereja saudara. Ya, walaupun miskin, walaupun kekurangan. Dia bersedia sudah melayani Tuhan. Kalau kita ketemu teamwork yang begini sudah, wah solid. Nggak usah kaya, nggak usah. Berjiwa memberi aja. Ya, taat memberi gitu. Next. Ya next. Saya kasih ilustrasi sudah. Ilustrasi ini saudara, ya dua-duanya memberi. Babi juga memberi, dagingnya kan dimakan. Sapi juga memberi. Saudara pilih mana yang paling baik memberi saja? Sapi. Jadi ceritanya gini, babi ini ngomong sama sapi. Sapi, gua protes. Gua hidup ini setiap hari dimakan sama manusia. Ya, dari moncong mulut sampai kaki. Dagingnya disembelih dimakan sama manusia.
Tapi kok kenapa saya sudah berkorban setiap hari gua dimaki-maki sama manusia, babi lu, babi lu, babi lu. Ada 3 binatang yang dimaki manusia, anjing, monyet, sama babi, saudara ya. Kok kenapa sapi kamu enggak? Oh, sapinya dengan ketawa begini, babi, lu salah, lu memberi pada saat lu mati. Gua memberi pada saat gua hidup. Nah, banyak orang Kristen ingin memberi, nanti dah kalau saya udah sakit lumpuh, kalau saya udah sakit, betul saudara. Teman-teman saya yang kaya begitu. Pak Gunadi, sudahlah jangan nasihat saya. Nanti kalau saya ke gereja, kalau saya sudah tua, sudah sakit lumpuh, dia bilang gitu. Terus sapinya bilang, gua dihargai orang karena gua memberi tiap hari, susu gua diperas terus untuk makan bayi. Ya, untuk dewasa, untuk apa segala macam. Dan apa saudara? Dipakai tuannya saya kasih rumput hijau terus menerus gratis. Nah, itu berkat saudara. Ya, itu upah. Jadi kayak sapi aja saudara, rela susunya diperas terus. Amin saudara. Nah, itulah yang motivasi memberi. Baru saya tahu saudara. Oh, kalau begitu tidak cukup sampai kaya, tidak cukup sampai kita punya uang banyak. Dengan memberitakan Injil aja kita sudah memberi. Amin. Ya, next terus. Terus lagi, hiduplah memberi sebanyak-banyaknya dan bukan menerima sebanyak-banyaknya. Ini saudara tahu nggak? Kata-kata ini dari sekuler. Laskar Pelangi, siapa yang pernah nonton Laskar Pelangi? Ini. Hiduplah memberi sebanyak-banyaknya dan bukan menerima sebanyak-banyaknya. Orang dunia tahu saudara, hukum memberi itu. Ya, bukan menerima saudara. Kalau saudara menerima terus, nggak bisa sukses, maksud saya nggak bisa besar. Saudara. Beri dulu karena ini hukumnya begitu. Ya, next. Terakhir, berkemauan fellowship dengan bertekun dan dengan sati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan bersati. Ya, jadi ini bertekun, berfellowship saudara. Apa yang menyebabkan fellowship ini saudara bertumbuh? Next. Ya, next lagi. Pelaku firman, saudara. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, saudara. Dan justru di dalam fellowship itu saya terangkan ke para komwil-komwil tidak pelaku firman. Saya kasih ilustrasi saudara, ya ada suatu ketika di TikTok, polisi yang biasanya top mobil saudara, naik motor, jalan di busway, dia nyerobot dong nggak, karena ingin cepat-cepat ada keperluan, jadi jalur busway, masuk situ, lah di belakangnya kan ada bus Transjakarta saudara, kalau lama-lama supir itu ngebut ketabrak supirnya, saudara. Nah, jatuh kan dia, terlentang motornya, terus polisinya bangun lagi, dia pakai pripet, sini supir, lu kenapa nabrak gua? Lalu supirnya tanya, bapak yang salah, bapak kan masuk jalur yang tidak boleh. Banyak orang Kristen kayak supir begini, kayak polisi begini, dia punya kekuasaan, gembala sidang, otoritas, tapi tidak pelaku firman Tuhan, amin. Apa saudara mau jadi polisi begini? Sudah salah, sudah masuk jalur busway, ditabrak tapi galakan dia. Saudara. Nah ini yang disebut pelaku firman. Ya, kalau saudara pelaku firman, tidak bercacat celah. Taat firman Tuhan, apa saja yang Tuhan perintahkan, tidak dilanggar. Luar biasa saudara. Ya, next terus. Ini Gilbert berkata begini. Mencintai berarti melakukan apa yang kekasih kita sukai dan tak melakukan apa yang kekasih kita. Kalau saudara mencintai Tuhan Yesus, saudara melakukan apa yang Tuhan sukai dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Amin saudara. Hubungan suami istri kan begini. Coba kalau saudara istri-istri diperintah suaminya, lakukan dong. Begitu istrinya tidak melakukan perintah suaminya, marah nggak suaminya? Marah. Sama. Jadi pelaku firman itu
melakukan apa yang kekasih kita sukai, melakukan apa yang Yesus Kristus sukai, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan tidak melakukan apa yang Yesus kita tidak sukai, berbuat dosa. Itu saudara. Itu sajalah pelaku firman. Ya. Jangan berbuat dosa, jangan diulangi lagi. Kalau sudah ya sudah minta maaf, tapi jangan diulangi lagi. Ini adalah pelaku firman, ini yang membuat fellowship kita besar, saudara. Ya, saya punya teman itu kalau ke Sentul ke gerejanya Niko 12.000 orang, saudara. Teman itu cerita Pak Gunadi, tahu nggak? Kolektor dihitung temannya bendahara 12.000 kali 100.000, 1,2 miliar rata-rata Pak. Masa Pak? Jarang ada yang 10.000. Coba bayangin. Luar biasa saudara. Orang Kristen itu sebetulnya luar biasa. Ya, berjiwa memberi itu hebat. Tapi kok kenapa kita jadi jadul, jadi miskin, jadi seolah-olah nggak ditolong Tuhan? Karena salah strategi. Ya, nanti Pak Renot akan bagikan satu konsep bagaimana supaya membuat kerajaan surga ini luar biasa. Next terus. Alkitab bukan sekadar buku untuk dibaca, tetapi sebuah peta untuk diikuti. Charles Spurgeon, saudara. Jadi peta kompas kehidupan itu Alkitab. Pagi-pagi kita baca dan menurut aja sudahlah, jangan sampai dilanggar. Ya, begitu langgar sedikit, ya tadi contohnya pendeta yang suaminya meninggal jemaatnya 1.000, istrinya baru 2 bulan menikah lagi dengan jemaatnya sendiri, saudara. Coba bayangin, yang sudah punya istri. Langsung anjlok, saudara. Nah, karena dia tidak mau mengikuti Alkitab, dianggap remeh. Padahal dia adalah peta, gambar serupa yang harus diikuti. Sebab Kristus yang harus diikuti. Next. Yang terakhir, kenapa kita harus giat dalam fellowship, dalam gereja? Ada upah, saudara, bagi pelaku firman Tuhan. Ya, next. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanmu mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Upah, saudara, tapi syaratnya menerima upah, waduh, harus berprestasi, reputasi. Saya pernah diskusi sama pengusaha kaya, pelitnya setengah mati, saudara. Terus dia bilang penganut Calvin, saudara, predestinasi. Saya dipilih Tuhan, Pak. Saya pasti masuk surga. Saya orang pilihan. Saya bilang, kamu karyanya apa? Ya, saya pengusaha. Terus kamu pernah nyumbang sekolah tinggi teologi ya? Pernah bangun sekolah tinggi? Pernah nyumbang panti asuhan nggak? Kemarin Pak Chandra Tambayong ngomong sama saya, kalau gereja besar Pak Gunadi, miliar dan tidak membangun panti asuhan, omong kosong. Dia bilang gitu. Iya, kan Alkitab berkata janda-janda miskin harus pelihara. Lalu teman saya bilang begitu. Oh, enggak, saya sudah dipilih Tuhan. Saya bilang, kalau kamu dipilih Tuhan, ada prestasinya, ada reputasinya, ada karyanya apa? You lihat Stephen Tong, berapa banyak cabangnya dibuka, ratusan, gede-gede. Tahu? Baru saya percaya itu dipilih Tuhan. Tidak bercacat celah. Nah, kamu gimana? Memberi juga sampai kali gagal. Ke gereja tidak pernah. Nah, itu saudara, ya. Hati-hati. Jadi kita kasih tahu sama orang. Kita hidup di dunia ini sementara. Mati di sorga percuma kalau kita tidak dapat mahkota kebenaran. Amin, saudara. Hanya sebagai receh-receh ya pengunjung sorga sama orang lain yang sama levelnya di bawah. Harus sama Paulus dong. Dia mendapat mahkota kebenaran. Kita yang harus uber ini. Caranya ya berprestasi. Harus berkembang. Kalau enggak di dunia aja Jokowi menteri-menteri 36. Kalau enggak berprestasi di reshuffle. Bahkan dipecat, saudara. Apalagi kekristenan. Yesus berkata, jikalau kamu tidak berbuah, aku pangkas seperti pohon ara, aku buang ke dalam lautan api. Tapi
kekristenan dibius dengan selalu berkat, tapi murkanya tidak, saudara. Padahal ada murka dari itu. Ya, jadi itulah saudara yang kasih, bagaimana kita membangun jemaat mula-mula, ya, yang inilah yang fellowship yang bisa membesarkan itu, saudara, yaitu firman Tuhan. Amin. Untuk besok saya akan bicara tentang leadership, bagaimana kepemimpinan, ya, supaya kita berkembang. Saya banyak lihat buku dari Stephen Covey, apa segala macam, tapi kita campur dengan Alkitab. Ya, itulah saudara. Setiap khotbah harus dua, satu kingdom leadership dan satu pertumbuhan gereja. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas nama Ketua Umum Sinode. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, langsung aja Pak Andri ya, karena beliau mau pulang. Ya, silakan Pak Andri. Nyanyi dulu, nyanyi Mars ya, nyanyi dulu Indonesia Raya sama Mars Semse. Mari untuk bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadi penuh Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tetap berdiri untuk menyanyikan Mars CMC Raya. Christianity is Jesus. Bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Perbuatan, perbuatan, jaga perkasa. Pelayanan jadi nomor satu. Menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Bersama bergandeng tangan, nama Yesus ditinggikan. Sehat-sehat bersama melaju tinggi. Sehat-sehat rebut jiwa-jiwa yang hilang. Sehat-sehat bersinarlah terus sampai Tuhan datang.
lanjut lagi. Christian Ministry Church, bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Perbuatan gagah perkasa, pelayanan jadi nomor satu, menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Bersama bergandeng tangan, Tangan di dada semua Bapak. Yesus Tangan di dada. Kita ulangin ya. Nanti kita bernyanyi bersama. Tangan di dada ya. Tangan kanan di dada. Yuk. Yuk mulai. 2, 3, 1. Ya. Christian Ministry Church, Bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Perbuatan gagah perkasa, pelayanan jadi nomor satu, menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Bersama bergandeng tangan, nama Yesus ditinggikan. CMC bersama melaju tinggi. CMC rebut jiwa-jiwa yang hilang. CMC bersinarlah terus sampai Tuhan datang kembali. Christian Ministry Church, bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Perbuatan gagah perkasa, pelayanan jadi nomor satu, menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Bersama bergandeng tangan, nama Yesus ditinggikan. CMC bersama melaju tinggi. CMC rebut jiwa-jiwa yang hilang. CMC bersinarlah terus sampai Tuhan datang kembali. CMC bersama melaju tinggi. CMC rebut jiwa-jiwa yang hilang. CMC bersinarlah terus sampai Tuhan datang kembali. Sampai Tuhan datang kembali. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sekarang duduk. Oke, Bapak Ibu, kita
langsung? Moderatornya. Oh boleh. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam sesi yang ke-1 yang akan dipimpin oleh Pendeta Raymond Demetrius, Sarjana Teologi. Ya, moderatornya ke depan Pak Budiono. Oh iya baik. Nanti sesi tanya jawab. Silakan Pak. Kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Semua semangat? Amin. Terima kasih sekali lagi buat Ketua Umum Pak Pendeta Gunadi, maaf. Dan Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, sekali lagi terima kasih buat kesempatan hari ini kita ya selama beberapa hari ke depan ya Bapak Saudara, Bapak Tuhan yang hadir di tempat ini, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, saya sudah datang di Bandung ya. Hari ini juga di Bandung juga, bahwa nama saya adalah Bapak Pendeta Andri Budiman ya. Saya melayani itu baru 18 tahun Bapak Ibu menjadi pendeta ya. 11 tahun saya melayani Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Anugerah. Nah, 24 tahun Bapak Saudara saya jadi orang Kristen. Ya, tadinya saya biksu. Ya. Kenapa? Karena saya tinggal di wihara karena nggak ada biaya. Orang tua titipkan saya bersama dengan saudara ada di wihara di panti yang ada di Jakarta. Lalu singkat cerita bahwa ya Tuhan izinkan saya ya, karena kalau nggak diambil ya saya nggak sampai hari ini pakai jas saudara ya. Karena tiap hari memang saya di wihara itu kerjanya makan vegetarian ya, sembayang ya, ke rumah duka tiap hari. Jadi semua serba putih. Ya serba putih ya, nggak seperti kalau kita hamba Tuhan pakai jas saudara ya. Jadi semua putih tiap hari. Nah saya sudah botak ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya buat anugerah Tuhan sehingga saya dipercaya Tuhan melayani 18 tahun di gereja yang ada di Jakarta. Bapak Ibu, saya nggak pernah ya bermimpi untuk ya menjadi pendeta, enggak. Ya karena ya pendeta kita harus berani untuk bayar harga ya. Kalau ya kurus ya katanya nggak diberkatin. Tapi kalau beda dengan Pak Ketua Sinodo ya. Kalau gemuk ya waduh nggak puasa dan sebagainya. Tapi anugerah Tuhan yang luar biasa ya akhirnya ya saya tidak ada ya keluarga, karena waktu saya percaya sama Tuhan keluarga saya semuanya itu nggak kenal Tuhan. Tapi saya teringat firman Tuhan bahwa satu orang yang percaya sama Tuhan maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan sampai hari ini puji Tuhan saudara-saudara bahwa orang tua saya semuanya ya percaya sama Tuhan. Dan selalu saya katakan kepada orang-orang yang ada, jemaat Tuhan yang ada, bahwa dulu orang tua saya itu ya perokok berat. Ya, sehari bisa 20 bungkus rokok jinggo. Bukan perokok juga tapi juga mabuk, minum, main judi lagi. Jadi beberapa rumah habis. Akhirnya singkat cerita ya makanya kita anak-anaknya sampai ditaruh ke panti. Nah tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada 5 keluarga, 5 saudara, ya 5-5-nya kita tidak ada sama seperti orang tua saya yang rokok, yang minum, yang mabuk, dan Tuhan berkati keluarga yang ada, keluarga saya sampai siang hari ini. Amin. Dan saya nggak pernah mimpi saudara-saudara, ya kita buka yayasan, namanya Yayasan Kasih Anugerah seperti kita akan bahas nanti saudara. Nah Yayasan Kasih Anugerah ini kita juga bermula memang kita rindu untuk kita buka sekolah. Kenapa? Karena saya ya kenapa di panti, karena kita sulit untuk sekolah karena keuangan. Lalu kita buka sekolah. Nah Bapak Saudara, makanya hari ini kita bagaimana kita menjadi leadership hamba Tuhan atau mungkin para pelayan Tuhan atau mungkin ya Bapak Ibu yang tempat ini menjadi anak Tuhan
memang itu nggak gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mulai 2006 kita mulai ya buka yang namanya sekolah, Pak Saudara. Nah, kita bukan orang kaya. Sampai hari ini ya selalu saya beritahu kepada jemaat, kepada semua bahwa kita bisa menampung sekali ibadah itu bisa 500 di gedung bawah gereja, di atas 200-an. Dan kita 6 kali kebaktian. 2006 kita mulai itu, saudara-saudara, kita mulai ya sekolah itu dimulai dari 1 orang. Kita kasih free semuanya. Dan 3 tahun kita mulai, Bapak Saudara, kita nggak dapat izin. Kenapa? Karena kita mulai memang sekolah itu hanya bagasi mobil, 1 mobil dan kepala dinas. 3 tahun kita mulai sampai dari TK sampai SD kita mulai. Ya banyak orang tua yang komplain, yang demo, kenapa kok nggak dapat izin, nggak ada INSN sampai mereka sudah sekolah 3 tahun. Tapi saya percaya bahwa saya beritahu kepada Bapak Saudara bahwa ikut Tuhan, hamba Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah tinggalkan kita. Saya sudah alami itu. Amin. Kepala dinas bilang bahwa ini rumah kepala dinas sama sekolah kasih anugerah itu lebih besar sekolah mereka. Benar, kita mulai itu di kelas 1-2 SD hanya 6 ke 20 meter persegi, 120. Itu 2 lantai. Rumah mereka lebih besar. Tapi saya percaya bahwa nggak pernah kita menyerah. Secara daging mungkin, wah saya sempat kabur saudara-saudara, ya karena stres ya. Kita udah ada ratusan murid, nggak dapat izin demo saudara-saudara. Nah bagaimana? Nah lalu kita cerita kepada teman-teman yang punya sekolah, yang sudah dahulu mereka bilang udahlah tutup aja, lebih enak bikin kontrakan. Nah makanya Bapak Ibu, hamba Tuhan, para gembala, ya saya percaya bahwa saya bagikan ini ya kalau Bapak Saudara, tadi Pak Rema sudah bilang bersyukur pada sekolah, ya kita mau mendukung ya SMC ini dengan yayasan membagikan sesuatu apa yang Tuhan kasih kita free, kita kasih free buat Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mulai nggak langsung saudara harus buka. Memang aturan sekarang minimal 2.000 untuk kita buka sekolah. Ya, minimal 2.000 itu pun izinnya PBG sekarang bukan IMB itu harus pendudukan SPD atau guru. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita yang luar biasa. Jangan pernah kita menyerah, tetap percaya dan Tuhan akan sertakan kita. Nah akhirnya Bapak Saudara, jika cerita yang tadi sampaikan kita lakukan sesuatu, saya ingat jangan menyerah. Ya akhirnya ya ini waktu saya dengar kepala kasihnya itu suaminya dia sakit saudara-saudara. Nah saya cerita, saya udah bolak-balik saudara sampai saya bawa ormas loh untuk demo. Ya kita tujuannya nolong masyarakat ya yang nggak punya uang untuk sekolah karena di negeri nggak diterima umurnya nggak cukup, di swasta mahal. Akhirnya kita demo saudara. Ini udah ulang-ulang gak kasih surat izin saudara-saudara. Nah, tapi Tuhan bilang ya itu nggak berkenan. Akhirnya saya ingat bahwa kalau kita punya kasih dan kasih itu akan melunakkan yang keras dan memberikan terbaik buat kita. Akhirnya saya antar istri kepala dinas itu, dinas pendidikan pusat ya di Gatot Subroto, saya jemput ya karena suaminya stroke, karena mama saya pernah stroke, sembuh, tusuk jarum ke sensei. Nah saya coba ya beberapa kali kita coba akhirnya ya mau saya bawa. Nah puji Tuhan saya bawain, saya mobil, saya jadi supir ya, saya dorong kursi roda, lalu saya bayar juga saudara. Dan puji Tuhan 2 kali terapi dia bisa jalan, tepuk tangan buat Tuhan. Nah langsung dia suruh dia punya anak buahnya bikin surat semua mengizinkan sekolah kasih anugerah dan bukan hanya TK SD saja, tapi Tuhan juga berikan saya untuk kampus sampai universitas S2 dan kita ada beberapa cabang di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh saudara, saya bukan orang kaya, enggak. Pernah saya ya tukang ojek saudara. Saya pernah alami waktu saya keluar dari wihara, saya pernah alami. Saya pernah masukin kue maco keliling ke warung-warung. Dan saya percaya ikut Tuhan berani bayar harga. Lalu saya beri
kontrak gereja 1 bulan kita disuruh tutup sama FBR 2006, nggak boleh. Yang kita kontrak 2 tahun, yang punya Katolik dia nangis-nangis, Pak tolong Pak, kalau nggak saya dibakar katanya. Itu dimenceng saudara-saudara, Bapak Ibu. Tapi saya bilang Tuhan yang suruh saya, waktu saya selesai S1 di Paniko, saya lulus di Dubai, ya Tuhan sertakan saya ingat itu. Nah akhirnya singkat cerita saudara, ya Tuhan izinkan ya kita sampai hari ini dari 3 meter kali 10 kita mulai sekolah gereja, lalu kita sampai bisa nampung beberapa tempat. Saya bilang kepada jemaat yang ada, gereja ini bukan milik saya, tapi gereja ini milik kita semuanya. Amin. Dan puji Tuhan. Waktu saya beli tempat itu kita harus jual cincin kawin. Saya percaya apa yang kita lakukan dan apa yang saudara Bapak Ibu lakukan nggak akan pernah sia-sia. Dan puji Tuhan, ya sama saudara-saudara kita juga waktu mulai panti asuhan itu nggak gampang, nggak mudah. Ya, kita buka panti asuhan itu kita mulai ya sampai kita di demo sama teman-teman kita dari PKS di demo, nggak percaya dia pikir itu gereja saudara, karena panti kita ada di tengah-tengah kampung saudara. Ya kita berapa kali pindah sampai dia lihat serbu, dia lihat ke belakang. Nah puji Tuhan waktu kita beli tempat panti yang sekarang ini itu dari lelang saudara. Makanya saya ngerti lelang. Nah itu Pak Haji bilang, Pak ini kalau bukan karena orang Kristen keluarga saya, ini rumahnya dilelang sama bank, nggak ada yang mau beli keluarga saya, bahkan teman-teman dia yang ada di masjid nggak mau bantu dia, tapi hanya orang Kristen yang beli. Dan waktu kita alami itu, dia bilang saya pembinanya. Dan sampai hari ini panti asuhan yang ada kita ada beberapa panti di provinsi yang ada di Indonesia ini. Dan sekali lagi saya bukan orang kaya, tapi Tuhan kita Tuhan yang kaya raya. Amin. Jadi Bapak Ibu saya percaya siang hari ini mari kita mulai. Dengan hati yang tulus saya percaya berkat Tuhan ada di tempat ini. Waktu kita mulai jangan pernah kita hitung-hitungan ya. Jangan pernah kita berkata, wah Tuhan saya nggak bisa. Sama Bapak Saudara saya sudah alami. Tapi ketidakbisaan kita Tuhan berikan kemampuan buat kita siang hari ini. Amin. Oke Bapak kita langsung siang hari ini kepemimpinan dalam gereja, dalam pelayanan yang ada siang hari ini. Oke, layar berikutnya. Bapak Saudara biasanya waktu saya bawa beberapa seminar ya ini 2 SKS ya atau 14 pertemuan ya minimal 3 bulan. Tapi kita kasih singkat 1 jam karena izin jam 3 saya akan ketemu ya Pak Gunadi, Bapak Ibu Saudara. Ya kita lagi buat usaha kumpulin minyak sayur. Kenapa? Karena saya selalu bilang kepada mereka 110 anak ya anak-anak panti kita 20 anak 20 jompo ya kita harus hidupin mereka. Dan sampai hari ini saya tidak pernah minta proposal, tapi Tuhan yang mencukupi kita sampai hari ini. Bukannya langsing tapi langsung badan mereka karena Tuhan pelihara mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya pas saya bilang jam 3 kita ada ketemu dengan owner yang minyak, yang pabrik minyak, ya kita akan kerjasama, ya mungkin kita sering bolak-balik kalau Pak Gunani mau 3 bulan, mungkin kita tiap minggu bisa ke Bandung Pak, ya, karena pabriknya di Bandung ini, tadi saya baru lihat. Oke, kepemimpinan saudara. Nah kepemimpinan adalah seni proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Saya percaya Bapak Ibu punya tujuan, amin. Kita punya tujuan. Nah, tujuannya apa saudara-saudara? Saya bilang, ya tujuan saya nggak mau jadi orang kaya lah. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik buat saya. Saya bilang kepada mereka, ya, nih, saya baru bergabung, ya kita ada LBH. Lalu Tuhan percayakan saya menjadi ketua Peradi dan banyak teman-teman tadi kemarin pun kita dan ketua umum Peradi kita bicara ada beberapa kasus-kasus yang ada dan banyak teman-teman kita yang di Peradi ini saya bawa juga Pak Posan, Bu Didi Pak Posan, ini ketua misi, lalu Egen juga advokat ya kita bawa. Nah banyak teman-teman ini mereka glamor saudara-saudara ya mobil ya di atas 1M ya cincin juga jasnya. Ya, saya bilang waktu itu saya khotbah di ibadah yang keempat di ibadah tempat kita melayani. Saya bilang Bapak Ibu, ya
Sekarang banyak tiap hari ini sedang kasus pinjol. Kenapa? Pusing pinjol, apalagi ibu-ibu jadi korbannya nih. Bahkan kenapa? Karena gaya yang tekanan yang makin tinggi, ekonomi makin tinggi, akhirnya pendapatan makin kecil, nggak bisa sesuaikan dengan pengeluaran, akhirnya pinjol menjadi satu inspirasi untuk bisa cepat dapat pinjaman. Akhirnya stres bunuh diri banyak terjadi. Nah, maka saya bilang nih, saya sampai hari ini saudara, saya ya semua pasti pakai minyak wangi lah. Ya, saya bilang, saya beli minyak wangi ya seharga 20.000 loh. Itu yang beli anak-anak panti, selalu saya habis sebeli. Saya pakai sepatu dan saya bilang, saya 18 tahun nikah saudara, nggak pernah beli jas. Dan puji Tuhan berapa bulan yang lalu saya dikasih sama teman GBI pengusaha apa namanya? Wong Hang yang katanya sering Pak Jokowi pesen, katanya 10 juta minimal, dia kasih Tuhan gratis saudara. Amin. Saya nggak pernah beli, makanya tiap tahun pasti saya kan lahirnya 1 Januari Pak, semua sedunia ngelayan ulang tahun. Jadi selalu kalau 1 Januari kita ada ibadah, kasihlah baju, dikasih tas, dikasih sepatu. Nah saya nggak pernah beli sampai hari ini. Bukan karena kita nggak punya, tapi saya mau kita jadi berkat. Sehingga pemimpin menjadi contoh dan banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Amin. Ini banyak saudara-saudara ya. Pakai main ada teman kasusnya, teman-teman GBI yang kasusnya lagi pila, sudah Pak tolong Pak somasi ya kan, ya dibilang perpuluhan sekian, ya rumahnya sekian, ya sekian banyak hartanya. Saya bilang enggak lah. Yang penting saya, ya kita hamba Tuhan, ya jadilah hamba Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi berkat. Amin. Ya, saudara Bapak kita lihat pemimpin adalah punya tujuan. Saya percaya bahwa saudara di sini ada tujuan. Ya, berharap saudara yang mungkin tadi Pak Guna bilang minimal 100 jiwa. Saya percaya kalau Tuhan kasih, Tuhan akan beli lipat kali ganda. Amin. Saya nggak pernah mimpi saudara, bagaimana mimpi ngapain? Saya bilang, saya nggak ada keluarga advokat, ya. Mama saya Jawa, papa saya Kalimantan, ya Chinese. Nggak pernah mimpi ngapain. Saya nggak pernah mimpi jadi guru, nggak pernah mimpi jadi pendeta, nggak pernah pimpin sekarang rektor, nggak pernah mimpi saudara. Tapi saya ikuti bagian Tuhan, ikutin maunya Tuhan. Sampai hari saya percaya ya kita itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana pengaruh pemimpin saudara? Kita lihat bahwa pengaruh pemimpin kita harus punya semangat. Boleh kiri kanan kasih tahu semangat. Saya tadi jalan jam 6 loh saudara, jam 6 pagi kita jalan. Ya, jadi di jalan aja kita banyak, aduh ini memang saudara ini sulit tuh memang benar saudara. Saya punya, kita ada sekolah, ada panti, ada kantor hukum di Bali. Baru kita berapa bulan kita kontrak di Bali, kontrak lumayan mahal. Nah saya bilang untuk nopang itu kita butuh usaha. Saya buka ternak babi, bulan depan saya panen, buka sapi babi. Ya, udah tawar 1 ekor ada 60 kilo, 55 kilo itu sampai 4,9 atau 5 juta maksimal 1 ekor. Saya punya puluhan, target 100 sampai ratusan. Nah, saya bilang ini Pak, jangan main babi. Kenapa? Nanti bisa mati loh Pak. Mati pasti saya. Ya kan dibohongin sama yang kita kerjasama sama orang Bali yang memang puluhan tahun dia ternak babi. Nah, saya bilang saya pelajarin dulu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya lakukan yang baik, Tuhan akan tolong saya. Memang gak gampang, tapi proses. Waktu saya lakukan, saya udah tahu caranya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi waktu babi itu gak mau makan, waktu babi itu stres, waktu babi itu mungkin lagi sakit, saya kasih apa? Setel karaoke, setel nyanyi. Amin. Jadi kalau babi sudah stres, nyanyi aja. Amin. Senang-senang saudara. Jadi gak stres, ya kan? Enggak galau, nyanyi karaoke. Saudara nih Sinode Gereja SMC ini ada lagu Mars yang so bisa nyanyi loh saudara. Nah ini memang ada satu babi kita yang kecil, yang ini gede-gede, padahal induknya sama loh. Semua saya beli satu induk itu 800.000, semua sama. Nah ini kok udah 2 bulan kok pendek, nggak taunya sakit dia, kena virus. Saya isolasi. Nah setel kita lagu-lagu ya. Ada kita pakai speaker loh, angin saudara-saudara, bersih pokoknya lah. Memang biar dia
mau makan, biar dia gembira. Nanti kalau gembira dia gendut kan, kita bisa panen potongnya nanti kan. Nah sekarang nih, puji Tuhan loh di Lampung, Pak ini semua sehat, semua nggak ada yang sakit, semua luar biasa. Nah besok kita akan tambahkan 100 kandang lagi babi. Ya supaya kita bisa kejar, sehingga kita bisa memberkati Bali. Amin. Nah jadi saudara-saudara, pemimpin itu harus punya semangat. Ya, punya gairah saudara-saudara. Saya ingat waktu saya mulai pelayanan itu, saya jemput anak-anak. Tuhan, saya mau jemput anak-anak sekolah minggu. Saya nggak punya uang buat beli motor, mobil enggak. Akhirnya tuh ngasih sepeda. Dikasih sepeda, pulang doa, diambil kutil anak sepeda saudara, hilang. Tapi saya nggak pernah tinggalkan Tuhan, nggak pernah tinggalkan pelayanan. Step by step, setiap hari kecil Tuhan kasih kita yang lebih dari itu. Dan sampai hari saya tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah tolong saya. Tapi Tuhan izinkan terjadi, izinkan masalah, izinkan persoalan, izinkan pergumulan. Sampai dokter bilang, Pak, Bapak ini, waktu saya di MCU, semua Pak, Bapak ini penyakitnya banyak. Ya kan, dokter jantung bilang, Pak, kalau Bapak nanti nggak kontrol setiap minggu makan obat jantung, Bapak nanti bisa inna ilahi wa inna rojiun. Enggak saudara. Tapi beberapa minggu lalu saya cek di rumah sakit Ciputra, semua sehat. Dan sampai hari ini saya nggak pernah minum obat. Amin. Ya, mungkin kalau nanti Pak Gudadi kita bisa ke Malaysia, itu ada patung Buddha. Ya naik turun, saya bisa berapa kali naik turun kuat saudara-saudara. Itu semua karena Tuhan kasih kita kekuatan. Amin. Nah jadi saudara, pemimpin kita harus semangat. Nah semangat, pengurus jemaat ya kompak. Kasih tahu Bapak Ibu kompak. Saya tadi baru WA dengan Pembimas DKI. Ya diundang nanti tanggal 7 September ya. Saya sudah ingatkan lagi bahwa ulang tahun yang ke-37 tahun ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tadi saya sudah sampaikan, tadi ingatkan kembali. Gereja ini gereja yang lama saudara-saudara. Tapi saya percaya, sekali lagi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Bapak Ibu saya gak pernah bayangin loh. Dari sekolah saya yang di Bekasi mobil, sekarang kita udah hampir 1000 murid Bapak Saudara. Dari mahasiswa kita, ya kita baru akuisisi satu STT saudara. STT ini sudah 27 tahun sekian, tidak ada izin. Izinnya aja izin Depak, Dirjen Departemen Agama, belum akreditasi. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan saya Tuhan yang hebat. Dan sampai hari ini, kemarin saya sudah di ACC untuk izin S2, kita khusus PAK pendidikan dan ya agama Kristen PAK, dan dapat akreditasi B. Itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan saudara, ya saya melihat panti asuhan pun kita sudah akreditasi. Panti asuhan kita dapat B, panti jompo kita sudah akreditasi semua. Itu semua karena Tuhan yang hebat buat kita siang hari ini. Lalu berikutnya saudara lihat, unsur kepemimpinan, tujuan. Nah, klik lagi. Klik lagi. Oke. Jadi saudara, pemimpin kita harus punya tujuan. Pemimpin tanpa visi mudah terjebak pada aktivitas rutin yang nilainya tambah kecil. Jadi pemimpin harus punya visi. Amin. Saya nggak tahu Bapak Ibu visi Bapak Ibu apa? Berapa? Besar, kecil, tapi saya percaya bermimpilah besar karena Tuhan kita besar siang hari ini. Amin. Kita memang saudara, kita mulai sesuatunya, Bapak Ibu bisa tanya Pak Posal sama Egen. Kita mulai sesuatunya itu ya dari tidak ada, tapi Tuhan jadikan itu ada. Dari tidak mungkin jadikan Tuhan mungkin. Kita baru beberapa bulan ini kumpulkan ya lansia-lansia sekali terus semua gereja kita kumpulkan. Ya, di Metodis, GBI, ya HKBP, GKI, semua kita kumpulkan saudara. Nah ini jumlahnya ini uangnya nggak sedikit loh saudara. Sekali ibadah itu kita minimal 20 juta. Tapi kita sudah berapa kali Pak Posan? 7 kali sampai hari ini Tuhan tidak pernah saya berhutang. Amin. Dan opa-oma hampir 4-5 orang mereka bersuka cita karena saya percaya Tuhan cukupkan kita. Hari ini kita butuh Tuhan kasih kita. Amin. Ini Bapak Saudara kita ya panti kita dari 1 sekarang kita sudah
banyak beberapa panti, kita mulai sama. Ini puji Tuhan, ada Tuhan kirim saudara orang-orang yang punya hati. Pak, saya nggak punya uang. Saya waktu kita Pak Gunandi kemarin dengan tim datang, ini kita baru di Panti Bonang baru 3 tahun saudara. Wah ini ada satu sekolah yang mau tutup. Saya bilang saya nggak bisa beli karena saya nggak punya uang. Tapi saya akan atur manajemennya karena dia hampir dikorupsi. Ya dana bosnya semuanya nge-restore ke ownernya. Ya ini yang punya gembala. Akhirnya kita masuk, puji Tuhan. Saya bilang kok ini kalau di kampung Cina ini di Bonang saya buka panti enak kayaknya nih. Tempatnya sepi, namanya kampung Cina, banyak orang Cina. Ya kan sejuk, ya kan rawa-rawa, luar biasa. Ya saya bilang kita mau beli tapi nggak punya uang. Ditulis dijual. Itu hampir 3.000 meter saudara. Saya bilang, oke, berapa kali kita bolak-balik. Ada saya telepon, Pak saya mau ketemu. Dia kaget, ini ketemu saya pakai motor saudara. Ada uang nggak nih? Ya kan? Nah orang seringkali saudara lihat luarnya, ya kan? Jangan bawa saudara lihat luar karena kita punya Tuhan yang kaya raya, amin. Nah akhirnya saudara, saya mau beli Pak, tapi saya mau beli setengah. Dari 3.000 meter saya mau beli setengah, akhirnya dapatlah 760 meter saudara. Tapi saya nggak mau ambil depan, nggak mau di belakang. Karena kalau saya ambil depan, nanti belakang susah masuk saya, ya kan depan dulu. Kalau saya depan udah masuk, saya udah kuasai, pasti belakang dia akan jual, saya akan beli. Nah bingung dia. Akhirnya, saudara puji Tuhan, memang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya sudah alami ikut Tuhan, memang harus ada proses. Tapi saya sudah alami benar ikut Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saya sampai hari ini. Dan puji Tuhan saudara, akhirnya 1 meter saya kena 2.500. 760 meter. Saya bilang, saya cicil yang saya punya uang. Saya berani loh, ngomong gitu saudara. Karena saya sudah melihat, waktu saya berani komitmen dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sampai hari ini. Dicukupkan Tuhan tepat pada waktunya. Sampai saya bangun panti, ya mau bayar pagar 5 juta, nggak punya uang. Pak Kusoli bilang, Pak ini tukang pagar mau bayar. Saya bilang, tunggu. Selama saya melayani Tuhan 9 tahun, saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saya tidak pernah dibuat Tuhan malu. Akhirnya puji Tuhan, waktu mau bayar, ada orang daftar homeschooling, paket C, dibayar uang pendaftaran seperti sama, seharga 5 juta. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya lagi bangun panti jompo. Kita panti jompo, opa oma kita pisah karena takut pacaran. Karena kita gadis semua dan berjaga banyak. Saya jual apartemen saya, ya. Saya bilang, Pak, ini saya mau bangun panti. Saya bikin 3 ruko seperti Cita Lapan. Saya nggak punya uang, tapi saya punya apartemen. Mau nggak? Banyak keliling kontraktor, nggak mau Pak. Apartemen susah dijual. Saya bilang, saya jual rugi. Saya jual 1, sisanya saya kasih cicil bertahap. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim orang Katolik. Akhirnya sekarang sudah hampir 1 bulan. Saya percaya itu semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Saudara, pemimpin punya tujuan. Lalu Bapak Saudara mengarahkan, memberi pengaruh. Setelah kita lihat menurut Jen Henry bahwa, klik lagi, pemimpin terjebak pada rutinitas, tak sempat berpikir jauh ke depan. Saya berharap Bapak Saudara, gembala, Bapak Ibu, gereja Tuhan tempat ini, jangan kita terjebak dengan rutinitas kita. Amin. Jadi jangan Bapak Saudara terjebak dengan rutinitas kita. Maka selalu saya bilang kepada para hamba Tuhan, saya ada hampir 10 pendeta yang bantu tempat saya pelayanan. Saya ada hampir 20 teman-teman advokat yang gabung. Dan beberapa orang yang staf kantor yang setiap selalu datang ke kantor. Saya bilang kepada mereka, kita harus punya terobosan. Kita harus punya program yang memang menyentuh masyarakat. Sehingga apa? Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan buat? Saya percaya dengan menyentuh yang pelayanan, maka Tuhan kirimkan burung gagak. Dibuat Tuhan, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, terjadilah buat kita semua tempat ini. Amin. Jadi saudara pemimpin jangan terjebak dengan rutinitas kita. Liturgi. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman yang ada di yayasan, mari kita jangan terjebak dengan rutinitas kita yang ada, kegiatan kita yang ada, tapi mari kita berkarya, berinovasi, berkreativitas sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa bagaimana kita mengarahkan, mempengaruhi. Nah, saya dengan saudara manusia itu unik.
Ada dua orang sekalipun yang punya paradigma yang sama persis. Pemimpin harus mengenal bawahannya satu-satu. Pemimpin harus percaya bahwa manusia itu luar biasa. Amin. Jadi saudara, pemimpin kita bisa mengarahkan, mempengaruhi mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa juga, nah nanti banyak belajar ya, kita lihat langsung aja saudara. Nah jangan cepat belajar dari Yesus saudara-saudara, bahwa bagaimana saudara-saudara Yesus ini dia bisa mendengar khotbahnya sampai petang. Orang nggak mungkin kalau dia nggak ada sesuatu yang luar biasa dari Yesus, saudara. Bisa dengar khotbahnya dari pagi sampai sore, saudara. Dan sebelah saya akan bawa ziarah ke Israel. Mereka, ya, saudara, mau lihat bagaimana tentang perjalanan Yesus yang ada di Israel. Dan bagaimana kalau kita lihat siang hari ini bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana orang yang sudah pekerjaannya, saudara, memang kerjanya mancing ikan, kerjanya di laut, disuruh Tuhan. Mau lagi saudara-saudara. Lalu bagaimana saudara-saudara ini bisa orang mau yang sakit diolesin matanya, dia mau saudara-saudara. Ya kan? Dan bagaimana saudara-saudara ini orang kaya raya, saudara-saudara, orang pemungut cukai yang mau lihat Yesus, dia manjat pohon saudara-saudara. Ini luar biasa saudara. Nah ini yang saya belajar terus sampai hari ini, bahwa pemimpin harus banyak belajar. Pemimpin harus belajar terus. Amin. Makanya selalu di mobil saya, sekarang Tuhan lagi bawa saya ini selain pendidikan, lagi bawa tentang hukum. Kemarin waktu saya pulang dari sini, saya dipanggil, ada saya punya saudara itu dilaporkan ya, karena dia jual barang-barang dari Bangkok ya. Jual, ada beberapa barang yang belum ada POM-nya, diadukan ya. Lalu sampai malam saya ke Polres dan saya bilang, ini saya kuasa hukumnya, dan saya lupa bikin surat. Jadi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Lalu saya kasih bukan kartu wasiat, enggak, bukan kartu saksi, enggak. Nah saya bilang nih Pak, oke, enggak ada 5 menit, semua pulang, semua selesai. Itu karena Tuhan yang tolong itu kita semua. Amin. Nah ini saya banyak belajar saudara. Memang Tuhan bilang kita harus cerdik, kita harus tulus, dan Tuhan kita juga bilang kita harus bijaksana. Jadi belajar untuk Yesus dapat dipercaya. Yesus ada gambar-gambar saudara Bapak Ibu. Klik lagi. Nah ini kemampuan. Pemimpin harus punya kemampuan. Pemimpin harus punya kepercayaan. Pemimpin harus punya karakter. Amin. 2006 saya mulai itu, saya umur 29 tahun jadi gembala sidang. Saya belum menikah. Setahun menjadi gembala saya nikah. 30 tahun. Ya, saya percaya bahwa sampai hari ini selalu saya bicara kepada semua yang ada, bahwa gereja itu bukan milik kita. Bukan milik hamba Tuhan, tapi milik kita semua. Jemaat ini milik Tuhan. Kita hanya titipan. Dan puji Tuhan. Ya, 3 hal ini Bapak Ibu kita lakukan bersama-sama agar menjadi pemimpin yang efektif. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua yang ada siang hari ini. Yang pertama kita lihat, kepemimpinan harus kembangkan terus kemampuan. Klik lagi. Hubungan interpersonal kita. Agar menjadi pemimpin yang efektif, kembangkan hubungan interpersonal kita. Klik lagi saudara-saudara, komunikasi. Jadi Bapak saudara kita harus punya komunikasi. Tanpa komunikasi saudara, makanya kita komitmen. Ini banyak suami istri, ya banyak keluarga yang berantem, bahkan cerai. Kita komitmen di LBH, di advokat, teman-teman kasih anugerah bahwa kita nggak mau bantu orang yang bercerai. Tapi kita bantu orang yang akan mempertahankan pernikahan. Jadi komunikasi itu penting saudara, sangat penting. Makanya saya melihat komunikasi itu penting. Maka saya selalu bilang kepada keluarga, kita ada hierarki, saudara. Hierarki bahwa Senin sampai Jumat kita selalu sibuk dengan pekerjaan, ya. Minggu full pelayanan. Saya bilang Sabtu saya mau satu buat Tuhan, buat keluarga. Amin. Karena keluarga penting. Ya, puji Tuhan, komunikasi itu sangat penting. Lalu motivasi, saudara, agar menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga, motivasi. Nah kita mau motivasi.
Anak-anak kita ada 110 anak, ada berapa anak yang akan kita masukkan tentara. Tiap seminggu 2 kali kita latih di Mabes TNI, kita latih fisik mereka. Capek saudara-saudara. Ya, ada harga harus dibayar, tapi itu motivasi bisa. Dan saya lakukan itu, saya percaya bahwa dia akan dibawa Tuhan terus naik dan Tuhan akan bawa mereka luar biasa. Jadi pemimpin yang efektif adalah ya jangan persuasi, lalu menangani orang sulit, membangun teamwork, mengatasi konflik, membuat keterampilan teknik dan konseptual dan seterusnya dan seterusnya. Lalu berikutnya saudara-saudara, bagaimana kita membangun pemimpin yang punya karakter? Klik lagi. Tanamlah pikiran, petiklah tindakan. Tanamlah tindakan, petiklah kebiasaan. Tanamlah kebiasaan, petiklah watak. Tanamlah waktu dan petiklah nasib. Berikutnya saudara kita cepat lihat. Perhatian pemimpin kita yang pertama tujuannya. Kita harus konsen pada sasaran dan menjelaskan kepada bawahan kita. Amin. Nah seringkali saudara pimpin itu tidak konsen dengan masalah yang ada. Saya percaya saudara semua pasti ada masalah. Masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah apapun pasti. Semua masalah. Semua pasti ada masalah, tapi Tuhan mau kita mau konsen. Fokus pada masalah. Nah seringkali ini kita membagikan tugas, peran. Nah unity ini sangat penting kita. Yang kedua, mari kita mau membagi tugas. Nggak mungkin ketua sinode itu bisa merangkap komisaris, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Saya sebagai di GICA sebagai ketua pendidikan se-DKI. Lalu saya juga sebagai ketua peradi di Jakarta dan pembina di Denpasar. Saya bilang saya nggak bisa bolak-balik tiap minggu saya ke Bali, enggak. Kita sekarang udah bukan provinsi di panti sekolah, saya nggak bisa. Tapi saya percaya kita mau bagikan teamwork, bagikan tupoksi mereka. Kalau jalan saya percaya semuanya akan dengan sistem yang baik akan berjalan. Amin. Saudara Bapak Ibu, saya nggak bisa loh kerja sendiri, enggak. Tiap hari bawa saudara saya jalan-jalan, makanya kantor saya di mana-mana ada. Saya nggak pernah. Saya di Bonang seminggu sekali, di Bali kehitung tangan saudara. Saya lagi buka, saya mau di IKN di Kalimantan. Kita nggak bisa saudara, mati puji Tuhan. Tuhan kirim orang-orang hebat, Tuhan kirim orang-orang luar biasa untuk bersama-sama menjangkau jiwa buat Tuhan. Amin. Nah jadi Bapak berikutnya adalah membagi tugas, menyediakan sumber daya manusia, sumber daya, evaluasi perbaikan, menetapkan standar prestasi dan memberikan prosedur kerja yang baik. Amin. Nah jadi ini saudara perhatikan buat pemimpin kita. Nah inilah F-nya A sampai F saudara-saudara, saya percaya kalau kita lakukan itu saudara, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Saya pernah buka panti di Poso. 2 tahun ditutup karena banyak gempa dan teroris. Saya pindahkan ke Tangerang, ke Bonang. Banyak anak-anak mahasiswa kita itu yang dari Mentawai, dari Nias, saudara. Itu Bapak saudara, saya beritahu Bapak saudara, Nias itu hampir setengah sudah kebutuhan. Akhirnya dia pindah. Nggak usah jauh-jauh lah. Berapa minggu lalu saya dibilang satu keluarga, Pak tolong Pak ini 3 anak. Ya, makanya saya bingung loh Bapak saudara sama sekarang. Makanya KB-nya kebablasan kali ya. Satu keluarga itu ada anaknya 12-13 orang. Di Tangerang loh saudara. Ini titip sama Pak Pendeta Raymond nanti. Pak ini ya saya mau ini ada satu keluarga Nias katanya anak 3 udah pakai. Iya lalu karena kebutuhan ini saya tinggalkan iman. Saya bilang saya nggak bisa karena di panti saya sudah penuh, makanya saya buka di Bali. Ya kan ada saya oper ke teman-teman panti yang masih bisa nampung. Nah ini Bapak saudara ini saya beritahu, saya importasi buat Bapak saudara semua. Seringkali kita nyaman dengan gereja lokal kita, nyaman dengan apa yang Tuhan kita dapat. Makanya
ya saya bersyukur saya punya istri yang memang menolong. Ya, hidup dalam kesederhanaan, tapi kita mau menjadi berkat. Bagaimana kita mulai kasih makan sekian banyak? Kita bukan orang kaya. Saya selalu percaya 5 roti 2 ekor ikan terjadi, bahkan sisa 12 bakul buat saya dan buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. So yang berikutnya kita lihat bahwa perhatian juga pemimpin bahwa ciptakan suasana yang nyaman. Ya, saya percaya kalau gereja nyaman, kalau sekolah nyaman, kalau rumah tangga nyaman, saya percaya anak-anak, saya bilang sama guru-guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, jadikan sekolah nomor 2 rumah mereka. Jadi saya percaya waktu mereka sakit, waktu mereka punya masalah, dia tetap datang sekolah, tetap datang ke gereja karena rumah mereka yang kedua. Amin. Ini nyaman. Makanya saya belajar, waduh nih sekarang kita belajar. Ke mall orang carinya kalau WC-nya bagus, nyaman gak saudara di WC? Datang lagi. Gereja juga sama, kalau gereja bagus, lihat WC-nya dulu lah. WC-nya bagus. Makanya saya belajar sekarang. Oke, WC saya pasang kembang-kembang. Ya loh, saudara. Saya pasang wangi, semprot. Ya kan kayak begitu semprot tuh saudara. Jadi nyaman, 10 menit, ya kan, datang lagi. Ini kita belajar, maka kita harus belajar saudara-saudara. Ini kan marketing ya kan, kita belajar. Saya belajar. Nah sekarang saya ada ide nih Pak, saya mau bikin gereja di bioskop nanti. Dananya gimana saya nggak tahu. Tapi Tuhan kita yang Tuhan yang cukupan kita semua. Amin. Nah jadi saudara Bapak Ibu ciptakan suasana yang nyaman. Jadi kalau gereja Bapak Ibu saudara nyaman, saya percaya banyak orang yang datang. Amin. Banyak orang yang pasti ibadah. Bagaimana caranya? Cara Tuhan unik buat kita semuanya. Amin. Jadi saudara kita lihat bahwa selesaikan konflik jangan tegang, lalu hargai manusia sebagai manusia, menjadi komunikasi yang efektif, mendelegasikan tugas. Nah saudara estafet ya. Membina kerjasama tim, memahami harga kebutuhan, tujuan, perasaan, gagasan, umpan balik, pujian, teguran, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir saudara, tolak ukur keberhasilan adalah, klik yang terakhir. Tolak ukur keberhasilan adalah anggota tim puas, jemaat puas, setelah sikap dan tindakan pemimpin. Nah ini saudara, klik lagi, dikit lagi. Ya, kayak gambarnya. Sekali lagi. Ya, ini gambar terakhir. Nah, oke. Ini sudah perencanaan ya. Pengendalian, admin, pelatih, ya, leader, komunikator, dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara saya percaya ya, siang hari ini yang terakhir izin sama saudara ya. Boleh tampilkan Ibu, Bu Eva, yang tadi yang LBH-nya. Tolong boleh LBH-nya. Sudah dikirim. Bentar Bapak Saudara ya. Oke, Bapak Saudara bentar. Saya ingin membagikan bagi Bapak Saudara, ya, khususnya buat gereja Tuhan, ya, kita memang harus yang tadi Pak Gunadi sampaikan benar bahwa ada beberapa cara-cara untuk kita bisa penjangkauan. Memang saya berharap jangan pemindahan
tempat gereja, dari gereja A ke gereja B, dari B dan C dan sebagainya. Nah, makanya kita yayasan Kasih Anugerah ini ya yang kita sudah jalankan ya, dan puji Tuhan Pendeta Raymond juga nanti akan lakukan di bulan September nanti sunat massal. Semua free saudara-saudara. Jadi buat saudara hanya siapkan ya meja, prasarana, sama makan siang dokter. Kita paling 5 orang. Ya, semua tim dokter kita sudah tanggung. Ya kalau saudara mau kasih parcel, buah silakan atau bingkisan silakan buat dokternya. Nah ini kita lakukan bukan sekali tapi sudah ratusan kali dan puji Tuhan. Mereka ingat siapa yang sunat orang Kristen. Bahkan kita sudah lakukan, kita sudah nikah massal mereka bukan hanya secara agama, catatan sipil kita kasih gratis. Bahkan kita kasih dandan buat cewek-ceweknya dandan biar cantik. Itu kita di kelurahan sampai camat, sampai lurah, sampai KUA, semua datang. Nah saudara ini kita bagikan bahwa saudara semua bahwa ini lembaga hukum kasih anugerah kita, ini izinnya. Klik lagi Ibu. Oke. Nah ini SK kita. Ini Bapak Saudara, ini SK kita. Ya kita ada 2 LBH kita di kantor pusatnya di Jakarta, ya di Cengkareng. Advokat kita, lalu advokat kita juga ada di Ruko Citra 8 dekat seberang danau. Nah puji Tuhan kita baru pakai itu, baru beli 1 bulan ini kita pakai di Ruko Citra 8 di dekat danau. Nah ini bisa klik buat saudara. Nah ini visi misi saudara-saudara. Visi misi kita berkomitmen mewujudkan masyarakat adil dan berkeadilan. Kenapa? Karena banyak khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ya yang takut. Takut malu, ya takut ya karena mungkin kan punya uang, ya takut hukum dan sebagainya. Nah ini kita merespon, akhirnya saya dengan memang karena tuntutan akhirnya mau ngomong kita belajar. Ya, belajar terus. Sampai kapan? Saya bilang nggak tahu lah, sampai Tuhan panggil saya terus belajar. Amin. Nah ini, misi memberikan bantuan gratis saudara-saudara. Tapi saudara, ya nanti biaya untuk di pengadilan, biaya mungkin gugatan, ya biaya yang lainnya yang bersifat langsung bayar, saudara bisa bayar. Ya pendampingan kita kasih free sama konsultasi semua. Kita komitmen bicara dengan teman-teman, ya Tuhan akan balas mereka. Tuhan kasih silang nanti dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Nah, menyelesaikan perkara hukum secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayan hukum, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan puji Tuhan sekarang udah tambah lagi 1 profesor kita yang gabung, ya. Prof. Sohandi, lalu ada 2 prof yang gabung di kita, lalu Pak Kaler juga dia bilang, Pak, biasanya mereka 350 juta sekali kasus, tapi buat kasih anugerah dikasih free. Tepuk tangan buat Tuhan. Pak Gudali sudah tahu kemarin bilang langsung tembak langsung bayar, tapi buat kita dikasih free. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Saya bilang, Pak, ya selagi kita masih hidup, buatlah berguna buat banyak orang. Amin. Nah, saudara kita lihat visi misinya, saudara. Nah, ini saya di pengadilan tinggi. Klik lagi Bu. Nah, puji Tuhan, penasehat Bapak Ketua Pak Gundadi, ya. Lalu Prof. Sohandi, ya. Ini kepengurusan dari LBH yang ada saudara-saudara, Bapak Ibu. Oke, lihat lagi. Cukup? Nah ini kegiatan saudara. Oke. Ini bantuan hukum gratis. Bahkan sekarang kita sudah diminta di Pemda. Ya, Pemda DKI itu sudah minta kita. Saya menjadi legernya untuk dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Kita puji Tuhan bersama tim yang ada. Ya diminta, dan saya percaya, saya baru tahu semenjak saya masuk itu banyak anggaran-anggaran yang besar saudara-saudara. Yang diberikan buat pemerintah, buat ormas, buat keagamaan dan sebagainya. Ya sangat besar sekali. Nah ini kegiatan-kegiatan kita, pendampingan, advokasi, dan lain sebagainya. Klik lagi mungkin foto-foto. Oke, sampai sini Bapak Saudara yang ingin saya sampaikan sekali lagi, ya
Terima kasih buat kesempatan ya kita boleh menjadi mitra untuk gereja atau Sinode SMC tempat ini dan apa? Oh ya, ini kita juga ada punya rumah duka. Kita ada punya rumah duka kita kasih free. Yang saya berapa hari beritahu kepada Bapak Saudara yang ada di Bandung. Kita kasih free. Bagi mereka yang memang yang benar-benar tidak mampu kita kasih free. Petinya bukan peti yang murah enggak. Peti kalau Jabar Agung itu minimal 16 juta kita kasih buat saudara. 16 juta. Peti putih boleh ditampilkan kalau bisa. Enggak ada petinya. Nanti pawasan ada tuh. Petinya putih. Perjamuan Kudus. Ada salibnya. Di Jabar Agung dijual 16 juta. Di Heaven 24 juta. Tapi dikasih anugerah saudara yang nggak mampu kita kasih free. Amin. Tapi yang mampu bayar saudara. Kita sampai ada ratusan juta. Di Bali kita jual sampai ratusan juta. Ya ada 9 naga. Mau 10 naga juga ada gitu. Warna coklat kita ada. Ya. Kita ada kremasi juga. Kita lakukan itu. Tujuannya apa? Hidup kita ini boleh berdampak. Bahkan ada teman-teman kasih Pak. Ya kemarin juga Pak ini ada meninggal. Kita banyak orang meninggal. Pemulung nggak dikenal, bahkan ada orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Pak, kalau ada yang meninggal, kasih tahu saya bantu kasih peti gratis juga. Saya bilang saya mau masuk surga, dia bilang. Ini Bapak Saudara, ya saya beritahu Bapak Saudara bisa catat ya kalau apa? Oke, nama teman Bapak Saudara ini. Langsung aja kali kalau peti mati langsung ke pawasan ini ngurusin peti mati karena stok kita di peti banyak banget Bapak Saudara. Di Bali banyak banget kita, di Jakarta banyak banget, di Bonang banyak banget kita peti kita. Ya, kita kasih gratis. Oke, ini telepon 0816 1996 023. 0816 1996 023. Nanti kalau masalah kedukaan sudah bisa hubungin Pak Posan juga. Pak Posan bisa nanti share kartu namanya. Ya, semoga ini kita boleh bersama-sama lah melengkapi. Apa kemarin juga kita sudah bicara dengan ownernya Mall Bandung Pak Chandra ya. Dia komitmen untuk menjadi bagian dari LBH Kasih Anugerah untuk apa menolong mereka. Ya kalau kita di Bandung dikasih bilang makan gak usah bayar Pak. Oke itu aja saudara, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati buat kita semua dan izin nanti di 2:30 saya akan pamit akan ketemu dengan Pak Albert pemilik owner dari minyak sayur. Tuhan berkati sekali lagi. Nah ini peti mati kita saudara. Nah ini dia di mana nih kan? Ada yang bagusan saudara, ini petinya di sampingnya ya. Ini putih, ada coklat. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu ada yang mau inden nggak? Saya dapat 100 gratis loh. Saya bilang Pak, ada yang mau inden nggak? Nggak mau Pak. Saya tahu di gereja loh. Nah ini. Termasuk yang mandiin juga anak panti semua, mandi anak panti, dandan. Kita salah satunya izin yang dapat dari pemerintah izin mandiin mayat. Itu anak panti semua mandiin mayat. Jadi mau mayatnya yang tadi ketabrakan, hidungnya pesek, sama kita jadi mancung, jadi cakep. Benar saudara, ini ibu-ibu hanya berapa orang nih, ibu-ibu. Yang matinya tabrakan, bonyok-bonyok, kita buat make up, buat cantik saudara. Hah? Iya. Iya. Kalau di luar negeri saudara, mandiin mayat itu mahal loh. Kita bisa buat itu loh saudara. Kita kasih bedak tebal-tebal. Kita bisa mandiin semua. Termasuk gali semua, bawa ambulan. Kita ada ambulan. Kita bawa semua. Nah saya percaya, oh udah luar biasa. Di situ saya melihat luar Tuhan kita bawa mereka yang belum kenal Tuhan bawa untuk percaya sama Tuhan. Amin. Ini bukan Kristen aja kita bantu, Buddha, Muslim pun kita semua bantu. Oke sekali lagi Tuhan berkati buat kita selamat siang. Silakan Pak. Pak, boleh ada sesi tanya jawab sebentar mungkin? Ya, 10 menit atau 15 menit sesi tanya jawab, dipersilahkan buka untuk 3 pertanyaan mungkin ya, supaya waktu Pak Andri juga tidak terlalu molor. Silakan, ada yang mau bertanya? Sangat jelas, yang berhubungan dengan materi atau berhubungan dengan LBH? Ya, peti mati juga boleh. Saya terima kasih ya, saya mau bertanya dulu. Ini yang Bapak
share ke kita itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Bapak dari awal dimulai dengan nol, dengan minus ya. Nah, yang pertanyaan saya pertama, siapakah guru Bapak dulu yang mengajarkan atau menyampaikan kabar baik ke Bapak sehingga dapat touch, ada send dari Tuhan sehingga bisa begini. Nah yang kedua, tim yang Bapak rekrut dulu bersama untuk membangun semua usaha ini, apakah dimulai dari keluarga inti atau memang komunitas? Terima kasih. Oke, Bisa langsung dijawab. langsung ya. Oke Pak. Jadi gurunya siapa ya? Kita nggak ada guru ya, gurunya Tuhan Yesus aja. Karena waktu saya dari wihara kita keluar dari panti, nah lalu beberapa saya sempat kerja di sama orang Taiwan, ya. Orang Taiwan akhirnya singkat cerita ya ada gerakan, ada Roh Kudus untuk seibadah. Nah saya bingung mau gereja di mana ya kan? Nah saya cari gereja yang memang yang dekat rumah, yang kecil saudara-saudara. Di situ saya bertumbuh. Dan tipe saya memang saudara-saudara setiap yang kecil Tuhan kasih peran besar. Dan saya setia terus ya sampai Tuhan bawa saya sampai hari ini. Makanya kalau saya makan udah nggak mau ganti-ganti, wartegnya itu aja. Itu tipe saya. Ya. Jadi saya belajar untuk setia. Ya kalau saya setia sama pemimpin, saya setia sampai Tuhan panggil saya. Amin. Dan saya bilang jangan jadi pengecar dua kaki. Jangan jadi rektor yang mungkin gampangan. Jangan banyak orang, ini saya lagi banyak di Serbu kemarin. Ya banyak calon-calon bupati, wali kota. Ya kan Pak saya mau beli, mau calonin tapi gak jadi jasa paket C. Saya tidak ada mau beli jasa di Pramuka 2 hari tangkap KPK. Kalau mau ikut sekolah paket C minimal harus 3 tahun sekolah. Belajar bisa kita atur. Amin. Karena saya mau setia. Karena kita mau cari berkat. Amin. Nah jadi gurunya bukan gurunya langsung Tuhan Pak. Nah, bagaimana untuk tadi Pak Bapak tanya mulai? Ya Tuhan kirimkan memang orang-orang yang punya hati. Sri Pak Posan tadi dari Metodis, ya ini pengusaha Chinese food, ya. Sekarang Tuhan kirim ya menjadi udah pendeta muda, lalu jadi lose, guru Mandarin dan dosen juga, dan Tuhan pakai orang-orang Tuhan kirimkan lah orang-orang hebat tempat ini. Apalagi saya Tuhan kirimkan sekarang anak-anak panti saya sudah 10 tahun. Yang tadinya nggak bisa sekarang menjadi bisa yang luar biasa. Makanya saya bilang ya kalau tim musik misalnya kita ada berapa ya gini 12 tim musik kita. Saya bilang ya saya nggak bisa musik loh sampai saya belajar gitar tangan kuku saya copot nggak bisa tapi anak-anak saya semua bisa musik saudara-saudara. Yang satu bisa keyboard, yang dua bisa drum, cewek loh anak saya cewek semua. Yang ketiga anak saya yang pertama itu 17 tahun bisa main keyboard, kedua drum, yang ketiga vokal. Nah anak-anak panti saya semuanya Tuhan bisa semuanya. Itu semua karena Tuhan munculkan orang-orang hebat dan saya percaya Tuhan munculkan juga orang hebat di tempat ini. Amin, haleluya. Silakan lagi. Pertanyaan kedua mungkin, ya. Ya salam Pak. Saya mau tanyanya tentang itu kok bisnisnya. Bapak kok milih babi ya? Harusnya milihnya sapi dong Pak. Itu satu ya. Oke. Yang kedua Pak tentang minyak goreng itu Pak. Kalau seandainya Bapak punya bisnis itu bisa bagi-bagi sama kita. Supaya kita juga bisa punya bisnis yang lain gitu. Oke. Ya itu aja Pak. Saya nggak tahu nih izin Pak Ketua, kalau CMC boleh nggak gembalanya usaha dagang? Boleh ya. Nah, kalau boleh ini ada luar biasa loh. Nah jadi yang pertama kenapa saya pilih babi? Karena di Bali semua makan babi. Ya kan? Semua makan babi. Nah makanya saya pilih babi. Itu pun saya baru 5 bulan. Ya sebenarnya memang fokus saya di sekolah pendidikan. Kita ada sekolah. Nah yang mendanai saya semua itu karena kita nggak ada sponsor, kita nggak ada pengusaha. Dan jemaat yang kita layani ya memang bukan pengusaha. Tapi saya percaya mereka tidak pernah buat pusing gembalanya. Tapi Tuhan kirim jemaat yang setia yang menopang gereja Tuhan yang ada. Amin. Kita hampir berapa penguasaan jemaat yang dikasih anugerah? Saya nggak pernah hitung. 2025 bisa 1000 jemaat. 700-an jemaat. Member 700.
Jadi memang kita hanya 2006 kita 18 tahun Pak. Kita dari kontrak kecil. Panti juga sama. Nah Tuhan berkati kita di homeschooling Mas Saudara. Tuhan berkati kita. Nah saya percaya itu berkat Tuhan juga buat kita semua. Amin. Saya paling anti proposal. Tapi saya percaya orang terbora. Waktu saya berdoa, Tuhan kirim burung gagak. Dan Tuhan berkati kita luar biasa. Sampai hari Tuhan gak pernah buat saya, gak pernah buat anak-anak, gak pernah buat guru-guru kita gak makan. Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Nah jadi kenapa babi? Ya karena di Bali kita banyak babi. Ya, lalu minyak sayur, kita beberapa memang Bapak Saudara, saya setuju bahwa gembala itu memang harus punya usaha. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena kita beda seperti ya mungkin ya ada gembala harus fokus benar. Tapi gembala itu kita harus bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan kalau keluarga kita ini nggak makan. Ya kan? Wah gembalanya aja nggak makan. Gembalanya aja ini kontrak gitu kan, maaf ya. Gembalanya susah. Nah bagaimana kita bisa jaga orang lain? Nah makanya setuju dengan teman-teman kita rekrut bisnismen. Ya, sehingga bersinergi dengan mereka semua. Nah saya percaya saudara-saudara Bapak Ibu, ini mau kita bagikan, kita share kepada Bapak Ibu semuanya. Ayo, sama-sama kita saling melengkapi. Ya sama-sama saling kita bersinergi. Karena kita juga ada itu dikasih Tuhan gratis saudara-saudara. Tuhan kasih kita gratis. Saya lagi ambil S3 hukum di UKI. Ya, jurusan bisnis. S1 saya perdata, S2 saya pidana, jurusan pidana, S3 kita ambil bisnis. Ya, saya bicara kepada teman-teman yang ada, ya kita mau menjadi anak-anak yang membela kebenaran. Yang salah-salah, yang benar ya kita tetap bilang benar. Amin. Oke, cukup Pak. Nah, minyak goreng nanti sebentar. Tadi saya udah telepon terus nih sama ownernya. Ya, kita lagi garap saudara-saudara, Bapak Ibu. Bukan babi, nggak boleh babi. Minyak goreng jadi Bapak Saudara. Jadi nanti ini kalau kita deal ya harganya cukup oke. Jadi Bapak Saudara kita dipercaya menjadi supplier. Jadi minyak misalnya Bapak Ibu masak nih, minyak sayurnya, lalu kan udah nggak kepake, bisa dibuang. Nah ini dikumpulin. Ya kita akan beli sekilo dan kita akan bayar berapa. Kita bayar cash nggak utang saudara. Ya lalu Bapak Ibu bisa kumpulin nanti pecel lele, tukang di hotel nasi padang. Ya tapi kita nggak boleh minyak beku. Ya kita ya banyak saudara. Jadi ibu-ibu kan bisa kan minyak sayurnya udah goreng berapa kali nih, udah hitam kan kumpulin. Minyak jelantah lah bilangnya. Ya ada 10 kilo, 100 kilo, nah kita bayar nanti. Daripada sudah buang, itu buat pelayanan. Ya nanti kita akan ambil Pak. Nanti kita akan ambil, nanti tinggal dengan ketua wilayah, mungkin BPD Bandung atau mungkin koordinator bisa nanti di ini aja. Ya nanti kan koordinasi dengan Pak Osar atau dengan Egen nanti. Bagus saudara bisa juga saudara buka sekolah PAUD. Saya kasih berdampingan 3 tahun free gratis, izinnya nggak usah bayar dulu. Ya, kita latih guru-guru saudara Bapak Ibu. Ya, kita kasih saudara mau tampung di kita kasih free. Kita ada apartemen gratis saudara, tapi makan bayar masing-masing. Ya, kita buka TK misalnya. Kita mulai TK dulu PAUD lah. Karena yang pertama sebenarnya saudara Bapak Ibu itu di pendidikan. Sangat-sangat kuat sekali. Jadi kalau saudara yang mau buka PAUD, kita berkomitmen untuk bantu. Tapi ya 3 tahun saudara harus mandiri. Lalu buka SD, SMP, SMA paket. Bisa saudara. Kita latih guru-gurunya. Ya, orang mau datang silakan datang. Ya, nanti kita akan latih. Lalu yang mau bikin peti mati pun bisa, kita akan latih. Mau usah peti mati kita bisa bantu. Kita juga ada izin ini, make up, ya kecantikan, kita bisa bantu. Buka salon kita bisa bantu. Kita izinnya, iya, LKP kasih anugerah. Boleh?
Oke, cukup, ada lagi? Ada satu lagi Pak. Iya, Ibu saudara. Ya, terima kasih Pak. Ini mah bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Haleluya. Bapak ada di sini luar biasa, membuat inspirasi yang baru, ya. Juga pemikiran kita yang baru, membuka paradigma kita. Bapak, waktu itu beberapa bulan yang lalu saya juga pengen buat yayasan dan dicarilah, namanya Kasih Anugerah, sudah ada Pak. Jadi udah nggak bisa. Ternyata Bapak ya Kasih Anugerah. Jadi saya di belakangnya Nggak boleh dua. Iya, nggak boleh dua. Jadi di belakangnya saya tambah Kasih Anugerah Terbesar Pak. Baru dapat. Dan yang saya lihat visi misinya luar biasa bagus. Ternyata ada kesamaan dengan suami saya, suka peternakan. Makanya tadi konsen, kenapa nggak sapi, kenapa babi gitu. Karena beliau juga terus tanya-tanya, sampai cari-cari di Kalimantan ini tanahnya gimana, rasanya murah. Tapinya ternyata kan kita harus pelajari juga. Yang banyak ngerem memang saya, kalau suami saya terlalu terdepan mikirnya Pak. Sampai harus ke Kalimantan segala. Nah Pak, melalui pengajaran Bapak ya, pengalaman Bapak, saya jadi bersyukur sekali. Memang kita juga pengen punya PAUD, punya TK, sampai ke sarjana Pak. Nanti kalau ada apa-apa ke depan pengen bisa, mau nanya-nanya boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, terima kasih. Pernyataan saja. Okay. Terima kasih Tuhan berkati. Terakhir Bapak Ibu, saya berharap mimpi apa yang Bapak Ibu inginkan ya dijalankan. Ya, banyak. Waktu gembala saya, rindu sebelum mati punya panti. Sampai udah mati nggak buka-buka. Tipe saya nggak seperti itu. Tuhan kasih inspirasi, langsung saya jalanin. Gak punya uang, saya langkah dulu dengan iman. Sampai hari Tuhan tolong saya. Amin. Banyak gembala gitu kan. Mikir sampai kepalanya botak. Benar saudara. Bukan tipe saya itu. Tuhan kasih inspirasi. Jalan. Saya sejahtera, berarti Tuhan tolong saya. Amin. Banyak kerja begitu kan, mau buka panti, buka sekolah, sampai itu Yesus datang belum buka-buka. Ya kan? Tapi saya percaya di sini Bapak Ibu semua orang-orang hebat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena sudah 15 menit, perlu pertanyaan satu lagi atau cukup Pak? Cukup ya? Oke. Saya kembalikan ke acara berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan sampai dengan saat ini kita diberkati Tuhan untuk tetap bisa mengikuti acara ini ya saudara. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, untuk ke depan sebelum mengikuti acara yang selanjutnya, kita break sebentar ya, berapa menit Pak Sahat? Lima 15 menit ya. Barangkali ada yang mau snack ya, barangkali ada yang mau ke restroom, silahkan mulai dari sekarang. Selamat. Barangkali mau ada ngopi, ada di bawah. Puji Tuhan.